dari SMA Negeri 3 Boyolali. Saya mengikuti PPG dalam jabatan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan hari ini saya melakukan PPL 1 dengan peningkatan motivasi belajar sejarah pada kelas 11 IPS 3 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning metode group investigation. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Salah satu memimpin doa. Mari silakan jawabin aja ya, semua kelasnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semoga kalian semua bisa menggunakan kesehatan yang kita miliki ini untuk hal-hal yang bersifat positif. Ya, dulu di absen terlebih dahulu ya. Atas nama Aditya Ramadhani, Alifa, jadi semua ya. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita lakukan, materi apa yang kalian pelajari dari pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Mungkin masih ada yang ingat? Ini ada? Mungkin yang ini apa? Penjelajahan samudra. Ya, penjelajahan samudra. Nah, ini ya, penjelajahan samudra. Kemudian ini ada yang tahu? Iya, kedatangan bangsa Barat. Nah, ini ya, kedatangan bangsa Barat di Indonesia beserta kebijakannya ya. Apa hubungan tadi antara materi sebelumnya dengan yang akan kita bahas untuk hari ini terkait dari 3 gambar yang tadi Bini sampaikan? Ada yang tahu? Saya izin menjawab. Saya Ridwan Eka Saputra, ini izin menjawab. Kita kemarin belajar tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia serta perkembangan kebijakan bangsa Barat yang membuat negara Indonesia sehingga menimbulkan perlawanan di daerah Indonesia. Oh iya, benar ya. Jadi penjelajahan samudra tadi mengakibatkan bangsa-bangsa Barat sampai ke wilayah Indonesia. Kemudian bangsa Barat menerapkan kebijakan-kebijakannya di negara kita yang nanti memunculkan berbagai macam perlawanan di berbagai daerah ya. Benar ya. Ya, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme imperialisme Barat ya. Ini ya, tentang perlawanan Padri, perlawanan Diponegoro, perlawanan Pattimura. Ya. Nah, untuk KD-nya ini bisa kalian baca. Nah, ini
1. Ini gimana nih tempat duduknya ya? Di posisi kan saya minta untuk berdiri, ya, semua berdiri. Kita exhibition dulu ya. Ya, semua maju ke depan. Ya, semua berdiri. Kalau nanti Bu Ini mengatakan tepuk semangat, kalian jawabnya semangat, semangat, gitu ya? Bisa? Kalau Bu Ini mengatakan semangat, kalian jawab berdikari, gitu ya? Ya. Tepuk semangat. 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 Ya. Ya, silakan duduk. Untuk presentasi ataupun kegiatan penyampaian hasil investigasi dari grup kalian nanti silakan secara bergantian maju ke depan, semuanya memberikan umpan balik ya, saling bergantian memberikan umpan balik dari kelompok yang mempresentasikan hasil investigasinya, gitu ya. Perlawanan Kabupaten yang akan disampaikan oleh Mbak Arya dan juga Mbak Arya. Ya, ya silakan. Dari hasil diskusi kami, faktor pendorong atau umum dari Prawatri yaitu adanya campur tangan Belanda dalam peperangan antara kaum Watri dan kaum adat. Selain itu, adanya pelanggaran perundingan damai oleh Belanda, yaitu Belanda melakukan serangan balik kepada masyarakat Minangkabau. Hal ini menjadikan kaum Watri dan kaum adat bersatu untuk melawan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan materi tentang perlawanan Diponegoro. Dalam perlawanan perang Diponegoro dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Kyai Wojo, Pangeran Mangkubumi, Ari Brahmsa, Rawi Bejo, Pangeran Puspa, dan Kyai Agung. Diponegoro menerapkan taktik perang gerilya dan markas pasukannya juga berbeda. Mungkin sekian. Ada pertanyaan mungkin? Baik, silakan. Saya Yusran, perwakilan dari kelompok pagi ingin bertanya, apa alasan pemindahan Diponegoro dari Manado ke Makassar? Ya. Baik, saya Dian Haji Prasetyono ingin menjawab pertanyaan dari Manifat. Alasannya adanya gerakan perlawanan rakyat Jawa menuju Manado untuk membebaskan Diponegoro juga dipengaruhi oleh perubahan peta politik negara dan juga sangat berpotensi mempengaruhi daerah-daerah Belanda saat itu termasuk Manado. Gimana? Bisa? Ya. Jadi kenapa kok ada perpindahan pengasingan untuk Pangeran Diponegoro dari wilayah Manado ke Makassar? Ya. Jadi para pengikut dari Diponegoro itu masih berkeinginan ya untuk mengadakan yang namanya upaya-upaya pembebasan terhadap Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian semakin dijauhkan ke wilayah Makassar, itu di Makassar itu adalah pusat kekuasaan juga ya untuk negara ataupun pemerintah Hindia Belanda, sehingga pasukannya itu di sana sangat kuat, sehingga dianggapnya lebih aman ya untuk pengamanan ya, bahkan bisa untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
materi pembelajaran hari ini. Ya. Jadi kalau apa namanya penyebab utamanya perlawanan Diponegoro itu karena Belanda memasang patok membangun jalan. Bagusnya ya. Ya, membangun jalan, tapi patoknya ini malah melewati daerahnya Mataram sama makam leluhurnya Pakai Diponegoro. Ya. Terus Belanda ini juga cenderung melakukan misi jihad untuk memenangkan pertarungan melawan Pribumi. Iya, iya. Magri, Bogor, India Pantai selalu menggunakan jihad ya, ya. Sudah, ya. Iya, nilai moral yang bisa kita ambil ya ini adalah cinta tanah air, rela berkorban, kebersamaan, kerja keras dan pantang menyerah. Nah, ini ya. Nanti kita sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kerja keras, giat ya, untuk mengisi sebuah kemerdekaan. Ya. Kemudian untuk evaluasinya bisa kalian lihat di grup kelas. Silakan bisa kalian kerjakan sekarang ya. Kemudian waktunya 5 menit saja. Ya, 5 menit. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, silakan nanti isi link Mentimeter yang Bini juga sampaikan atau sematkan di grup kelas kalian ya. Jangan lupa nanti mengisi angket motivasi pembelajaran. Dari pembelajaran yang Bini sampaikan ini, bagaimana menurut kalian dengan model seperti ini atau dengan pembelajaran yang sebelumnya Bini lakukan gitu ya. Apa perbedaannya, kesan kalian bagaimana gitu ya. Nanti silakan kalian isi. Kemudian untuk tugas di rumah, nanti silakan kalian membuat resume dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang perlawanan Padri, perlawanan Patimura dan perlawanan Diponegoro. Ya, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang dampak kolonialisme imperialisme di Indonesia. Silakan nanti belajar di rumah atau mencari sumber-sumber terkait tentang dampak kolonialisme dan imperialisme. Tadi untuk evaluasinya nilainya bagus-bagus tidak? Bagus? Ya, bagus ya. Bagus ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari sebelum mengakhiri pembelajaran kita tutup dulu dengan berdoa ya. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa